Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus servis peralatan elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai fungsi relay sebagai protektor anti short atau anti konslet pada power supply. Baiklah, kita mulai. Perhatikan gambar ya. Di sininya sengaja saya tidak gambarkan ya, jadi hanya dicuplik ke belakang. Semua sudah hafal ya, bagian trafo dan bagian elko ya. Sini tegangan 15 volt masuk ke IC regulator LM7812 ya, biasa ya, keluar 12 volt, diumpankan ke basis transistor 2N3055. Kita tahu kan ini ya sebagai regulator yang menciptakan besarnya tegangan. Jadi 7812 ini untuk menciptakan besarnya tegangan yang out di sini. Dan transistor 2N3055 dia adalah sebagai support arus ya. Jadi arus melalui sini ya, melalui kolektor ke sini. Jadi dia sebagai penguat arus. Jadi kalau arus lewatnya ke sini, ke kolektor, ke emitor, ke sini, sini terus ke beban. Kalau 7812 sebagai pencipta besarnya tegangan di sini agak stabil. 7812 dia menciptakan tegangan di sini 12 volt. Baiklah. Ya, ke sini tadi mengumpankan basis ya, kemudian arus melalui sini masuk ke kolektor, ke sini, keluar ke sini, ke sini, ya ke sini buntu, ke sini buntu. Lah, kok buntu? Ya memang begini diagram skematiknya. Terus cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya di sini dipasang knob sebagai pemancing atau knob on ya. Hanya knob on aja, bukan untuk off, knob on aja. Knob ini kalau ditekan, kalau dilepas dia balik lagi. Ya. Jadi ketika ditekan ada arus dari 12 volt ini melalui knob ke sini kemudian ke coil relay. Kita pakai relaynya 12 volt ya, karena tegangannya 12 volt maka kita pakai relaynya juga 12 volt. Arus masuk ke coil relay menciptakan gaya magnet ya, gaya magnet. Gaya magnet inilah yang bertugas menarik pelatuk kontak point relay ya. Jadi pada relay itu, pada suatu kemasan relay itu dia terdiri dari coil dan juga terdiri pelatuk kontak point ya. Kalau saya nyebutnya kontak point. Jadi ketika knob ini dipijit ada arus ke sini ya, dan negatifnya kan dari bawah. Terjadilah di sini gaya magnet. Gaya magnet itu menarik pelatuk kontak point ini, maka dia dari sini pindah ke sini. Ya saya gambarkan gini aja lah, tok gitu. Jadi dia hilang, dia pindah nih. Nah kalau dia pindah ke sini, perhatikan arus. Berarti kan ada arus yang lewat sini, ke sini, ya, ke sini. Nah sebagian dia ke sini, ke coil, sebagian untuk beban. Ya beban itu terserah ya, mau mau amplifier kayak, mau lampu kayak apa kayak, terserah. Bagaimana kejadiannya ketika knob ini kita lepas? Ya tetap coil ini terkunci, artinya dia mendapat setrum. Dari mana? Ya perhatikan. Ya lewat sini, ke sini. Jadi dia locking ya, interlock. Ya, jadi lewat sini, ke sini coil. Ya, sebagian juga tegangannya dipersiapkan untuk beban. Ya, ini. Jadi saya ulangi lagi cara kerjanya begini. Ya, dalam kondisi standby dia tidak kontak. Kalau diukur di sini pakai multitester tidak ada tegangannya. Ya, kemudian untuk memulainya
kita pijit knob ini sebagai pemancing on, kemudian ada arus masuk ke koil, menciptakan gaya magnet. Gaya magnet itu menarik pelatuk ini sehingga pelatuknya pindah ke sini. Nah, kalau pindah ke sini, arusnya kan mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ke koil. Jadi dia interlock ya. Dia dipegangin oleh koil juga dapat setrum dari dia, gitu ya. Jadi kerjasama. Si ini dapat arus dari sini, dia dipegangin oleh koil. Jadi ininya dilepas juga nggak apa-apa. Sebagian untuk beban. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kalau di sini dikasih beban ya, ini. Kemudian beban ini konslet ya, short gitu ya, konslet short gitu ya. Jadi ya terjadi kebakaran atau apalah short gitu ya. Ya short itu berarti kan nyambung gitu ya. Itu ibaratnya di dalamnya gitu. Di dalamnya berarti kan nyambung gitu langsung short ya. Ketika dia short, secara cepat dia si relay ini otomatis dia melepas si pelatuk ini. Jadi ketika short dia melepas. Kenapa? Karena kehilangan gaya magnet. Nanti akan saya terangkan secara detailnya. Jadi kerjanya adalah begitu short dia langsung otomatis melepas ini. Ya kalau melepas ini ya berarti dia akan ke sini. Kalau ke sini berarti kan buntu. Nggak ada setrumnya ke sini. Berarti di sini shortnya itu kalau dia mau kebakar berhenti, gitu. Ya tidak ada arus. Atau kalaupun bukan short juga dia overloadnya over gitu. Kemudian ininya makan arusnya overload. Nah kalau overload dia juga sama. Si relay ini secara otomatis dia melepas pelatuk ini. Dia lepas pelatuk ini. Kenapa? Kalau overload kan berbahaya. Untuk resistor 2N3055 kan bisa jebol ini kan, bisa kebakar. Jadi dia melepas. Gitu. Jadi kerjanya adalah ketika di sini konslet, maka dia melepas pelatuk ini. Atau overload, dia melepas pelatuk ini. Oke? Ya. Nah, sekarang saya terangkan secara detailnya. Jadi jangan hanya tahu kerja kasarnya doang. Kerja kasarnya ini dipijit knob, kemudian terjadi magnet dan gaya magnet, kemudian narik pelatuk, kemudian ke sini ada setrum, ke beban. Terus kalau di sini overload atau konslet, ini relay secara otomatis melepas pelatuk ini. Ya, tapi kalau secara ilmiahnya bagaimana? Gitu. Gimana sih kerjanya sebagai ilmiahnya? Oke, saya cuplik ini aja ya, 12 volt dari sini saya pindahkan aja ke sini. Jadi dari sini nih ya, ibaratnya ini. Dan dari sini ya, dari sini saya cuplik aja. Ya, ini. Nih. Ini 12 volt. Ini terpaksa saya terangkan melalui jalur resistor dipasang paralel. Jadi gini, contoh umpamanya ada 2 buah resistor. Ini R1, ini R2. Disambungkan pada positif ya, dan yang satunya pada negatif. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah arus mengalir dari sini, dari positif, sebagian melalui sini ke sini, sebagian melalui R1 ke sini. Ya. Ini kuncinya ini, perhatikan. Kalau R1 dengan R2 itu sama, ya, R1 dengan R2 ini ukurannya sama, maka si arus ini akan terbagi 2, 50% di sini, 50% di R2. Ya. Jadi kalau R1 dengan R2 adalah sama, umpamanya 1 kilo ohm, ini 1 kilo ohm, maka
arus akan terpecah dua, ya, 50% ke sini, 50% ke sana. Bagaimana sekarang kejadiannya, ya? Kalau ternyata R1 lebih kecil daripada R2, R1 lebih kecil daripada R2, ya. Sifat daripada arus sama dengan air. Air juga mencari permukaan yang lebih rendah. Permukaan yang lebih rendah dia akan lebih banyak dialiri oleh air daripada permukaan yang datar, apalagi yang nanjak. R1 lebih kecil daripada R2, ya, maka arus akan lebih banyak ke sini, ya, daripada ke sini. Tergantung perbandingannya. Kalau perbandingannya 25 berbanding 75, umpamanya nilai resistornya 75 berbanding 25 berbanding 75, berarti yang 75-nya itu justru melalui sini. Arus 75% melalui R1, kemudian yang 25% melalui R yang lebih besar, R2. Ya, saya tidak menyebutkan angkanya ya. Jadi ini logika ya, logika. Kalau R1 lebih kecil daripada R2, maka arus lebih banyak melalui R1 dibandingkan R2. Sekarang bagaimana kejadiannya? Kalau justru R2 adalah kawat aja, dikonsletin aja. Konsletin aja, gitu aja. R1 lebih besar daripada R2, ya kan? R2-nya berapa? Ya R2-nya 0. R2-nya 0, 0. Ya kawat langsung. Ya, jadi anggapnya jangan R2 sebetulnya. Ya boleh aja lah R2 tapi 0. Kemanakah arus yang mengalir dari positif ke negatif? Tentu lebih banyak ke kawat, ke sini. Kenapa? Karena dia kan tidak punya hambatan, tidak punya nilai. Arus juga mencari yang hambatannya lebih kecil. Arus listrik mencari hambatan yang lebih kecil daripada hambatannya yang lebih besar, ya. Ketika R1 lebih besar dari R2, maka dia melalui lebih besar melalui R1. Ketika R2 itu nilainya 0, ya, atau lebih kecil dari R1, 0, maka dia ke R2. Nah, saya ngerti ya. Berapa jumlah nilainya di R1 kalau ininya konslet disotin? Ya 0, nggak ada. Arus di sininya berapa? Ya 0. I-nya berapa? Ya 0 ampere. Kenapa? Ya kan 100% lewat sini. 100% lewat kawat yang konslet ini. Yang short ini 100%. Ya, jadi 100%. Sana. Sekarang ini saya tandingkan dengan ini, ya. Jadi kalau nggak diterangkan begini dulu, nanti tahu tapi kita tidak ilmiah. Kalau ditanya sama orang, coba gimana pembuktiannya, katanya gitu. Nah, kalau ini kan kita ilmiah sedikit lah, gitu. Jangan terlalu jangan terlalu bodoh gitu ya. Ya ilmiah dikit lah. Oke. Yang R1 ya, ini diibaratkan adalah RL. Nih ya, coil relay 1 ini adalah ini RL ya, si coil ini. Kemudian si beban yang di sini, nih, beban juga sama, ini juga dihitungnya R juga disebutnya RB ya. Ini beban ya. Bebannya apa ya, terserah, mau amplifier kayak, mau lampu kayak, mau alat puter kayak atau apa kayak ya, beban. Ini juga sama, disebutnya R beban. Jadi gambarnya itu sebetulnya begitu, R gitu ya. Kemudian keluar ini ke negatif, kemudian ini masuk gitu ya. Jadi disebutnya R beban. R beban itu apa? Ya kalau amplifier ya transistor lah,
resistor lah, kapasitor lah, apalah yang ada di dalam rangkaian PCB atau motherboard amplifier itu, maka total seluruhnya itu disebutnya RB, R beban. Ya, terdiri dari IC, segala apa, pokoknya kumulatif aja, totalan aja itu adalah R beban. Nah ini R beban. Ya, yang ini adalah R coil relay, yang ini adalah R beban. Nah, sekarang akan ngerti kan? Ketika di R beban ini normal-normal saja, ya, si arus listrik itu kan ini ke sini ya, terbagi dua, sebagian ke sini, kan ya, sebagian ke sini, ibaratnya kalau ini mah ke sini, gitu tuh kan ya, ke RR, ya, ke sini terus ke sini, ya, ke sini masuk, ke sini masuk, kemudian ke sini ke negatif. Sebagian ke sini dipakai untuk menghidupkan peralatan, ya ini yang untuk beban, berarti yang sebagian ke sini. Ketika jumlah arus yang ke coil relay itu masih sesuai kebutuhan si relay, proporsional ya, artinya masih sesuai kebutuhan si relay, maka si relay itu tetap akan ngekip ya ini ya. Jadi si gaya magnet itu masih tetap akan menarik si pelatuk ini, ya nahan terus ya, sejauh si suplai arusnya yang ke sini itu memenuhi kebutuhan minimum. Bagaimana kalau si RB-nya ini tiba-tiba konslet di dalamnya? Transistor finalnya kayak apanya kayak, kan banyak transistor final tuh ya, seperti Sanken atau apa tuh ya, tiba-tiba konslet. Ya. Maka si arus listrik ini yang ke sini nih ya, ke sini 100% dia akan ke sini. Kan saya kasih tahu tadi bahwa listrik juga mencari nilai tahanan yang lebih kecil. Kalau ke sini masih ada nilai tahanan coil relay itu kan mempunyai sifat resistor, mempunyai sifat resistan. Jadi di sini kan masih ada sifat R-nya, hambatannya. Tapi kalau konslet nol, nggak ada, maka si arus dia ke sini 100%, lari ke sini. Kalau 100% ke sini, berarti dia nggak kebagian 0%. Kalau 0% berarti si coil ini kehilangan gaya magnet, karena tidak ada arus kan, gaya magnet. Kalau kehilangan gaya magnet, otomatis sama dia dilepas ini. Kalau nggak punya tenaga dia untuk megangin pelaku itu, kehilangan, habis ke sini. Nah begitu dia ke sini, lihat jalurnya, putus kan? Kalau ke sini kan ke sini tuh. Begitu ke sini putus. Nah kalau putus berarti ini kan konslet tidak berkelanjutan. Ya mungkin kalau berkelanjutan mah bisa saja kebakaran atau apa, maka dia kan tidak berkelanjutannya. Jadi begini ya kejadiannya. Ini coil relay, ini beban. Ketika beban ini konslet ya, set begitu, maka si arus 100% dia melalui sini. Si relay ya nggak kebagian. Kalau nggak kebagian ya hilang gaya magnetnya. Kalau gaya magnetnya hilang ya pelatuknya dilepas sama dia. Kan pelatuk ini kan ada PR-nya gitu ya. Kalau ditarik sama magnet tik gitu, kontak ke sini tik gitu ya. Tapi kalau magnetnya nggak ada, dia lepas sendiri tik. Di sini disebutnya normally open, di sini disebutnya normally close. Oke, itu mah pengetahuan saja ya. Nah ini kan kalau konslet, bagaimana Pak kalau seandainya katanya di sininya bukan konslet tapi overload? Overload di bebannya, ya sama saja overload juga. Sejauh apapun namanya, mau konslet ke, mau overload ke, apa ke, kalau pembagian arusnya ini ya, kalau pembagian arusnya ini lebih besar ke dia, sampai si coil sendiri untuk tingkat minimum saja dia nggak kebagian, ya tetap dia lepas. Di sini overload ya, banyak dikasih speaker sebuah lah apa tetek bengek gitu ya, sehingga dia harusnya makannya besar. Ya si coil ujung-ujungnya apa kebagian sedikit, kebanyakan kepake ke sana. Ya hilang gaya magnetnya. Kalau gaya magnetnya hilang, ya ngambek dia. Istilahnya dilepas aja ininya sama dia. Gaya magnetnya nggak ada kan, udah dilepas ininya apa pelatuknya ke sini.
Nah begitu dilepas, ya dia juga sama, mati. Ya, si beban juga di sini mati. Ya bongan kegedean ke atas sini. Nah, kalau ngomong, kalau bisa ngomong mungkin begitu. Bongan lu kegedean makainya, gua kagak kebagian deh. Orang gua lepas aja pelatuknya, udah deh mati semuanya. Ya, jadi kembali lagi sini tadi ya. Jadi kalau saya terang-terang aja, kalau R ini sama 50% maka terbagi dua. Kalau yang satu lebih kecil daripada yang satunya, maka harus lebih banyak kepada yang lebih kecil. Kalau sampai yang satunya itu bukan kecil tapi lebih kecil lagi alias short ya, maka harus habis semua ya. Begini ya. Nah, begitulah cara kerja relay sebagai protektor anti short atau konslet pada power supply. Jadi ini melindungi si 2N3055 juga terlindungi, ya tidak over current ya, tidak kelebihan arusnya. Di sini juga kalau mengakibatkan percikan bunga api atau apa juga dia segera diputus ya. Nih oleh koil ini. Sekarang bagaimana ya seandainya knopnya ini pengen ada on off-nya? Ya sebetulnya mah knopnya bisa aja dua ya, dua. Jadi knopnya dua gini nih. Yang satu untuk on, yang satu untuk off. Ya, jadi yang untuk on mah nempel aja ininya nih. Kan ada yang nempel aja gitu tuh. Terus knopnya di sini, knopnya di sini. Betul. Ya, jadi melatuk aja ya. Jadi cara kerjanya gini. Gimana cara kerjanya? Pertama harus melalui ini kan, ini selalu onnya selalu normalnya kan kontak terus ya, selalu kontak ke sini. Ini kalau ini selalu normalnya kan standby, maksudnya standby-nya itu kan terbuka, maka dipijit ini. Ketika dipijit ke sini kan kontak nih, jadi harus melalui sini ke sini ke sini ke sini, timbullah gaya magnet di sini, maka dia menarik latuk ini gitu ya. Oh bukan di sini berarti ya, bukan di sini ininya, kontaknya salah, bukan di sini. Ya di sini juga boleh aja sih ya, sebetulnya di sini gitu yang umpamanya gitu tuh, gitu tuh. Jadi ada knopnya yang selalu kontak, itu di sini ada pemijitnya gitu ya. Ini ada kondisi standby dia kontak gitu ya. Ini untuk off gitu ya, ini untuk on ya gitu. Jadi kalau normalnya dia kontak terus di sini kan, jadi harus lewat sini, sini ke sini, dia kan normalnya kan terbuka, dipijit gitu masuk ke sini ya. Kalau masuk harus kan melalui sini ke sini ke sini. Latuk ini kan ketarik ke sini, ini kunci ya, interlock sebutnya kunci. Nah kalau istilahnya kalau kita udah nyetel musik, udahan lah mau pergi, udah ngematiinnya gimana? Masa dicabut stekernya? Nah ini dipijit ini, yang knop ini, yang knop satunya, ya, yang umpamanya ini kasih knopnya warnanya hijau, yang ini warnanya merah. Pijit, kalau pijit dia kan terputus. Ibaratnya kan renggang turun ke bawah gitu, knopnya dorong membuka. Nah kalau putus, lihat harus ke sini nggak ada, ke sini nggak ada, ke sini nggak, nih ke sini. Ya harus dari sini kan putus nih. Kalau putus, si koil itu kehilangan gaya magnet, ya, maka dia lepas si latuknya ke sini, gitu ya. Terus ini kan knopnya kan dipijit balik lagi ya, kayak ini juga dipijit balik lagi pijit. Ini dilepas tuh balik lagi, nyambung lagi ke sini. Ya walaupun nyambung lagi juga ya, kalau ininya nggak dipijit masih knop ininya ya tetap aja walaupun ini ke sini. Putus kan? Ya, jadi yang ini off, yang ini on. Gitu. Jadi kalau mau nyetel musik, on, klik. Ya, sebaiknya mah di sini ya dikasih lampu indikator LED gitu, merah atau apa. Gitu. Nah udahannya dipijit sini, nanti relaynya klik ya bunyi ya, lepas udah ya. Ya terserah sih mau di mana, mau di sini boleh, kayak mau di sini juga boleh kayak ya. Oh ini juga sebetulnya nggak mutlak harus dipasang di
output daripada 2N3055 di sini juga bisa saja sih, koil juga bisa saja di sini. Bahkan kalau di sini mah melindunginya lebih banyak. Ini sekarang gini kejadiannya, kalau dipasang di sini, kalau dia konslet di sini, ya jojong aja, dia bahkan ngamanin ke sana. Yang sini mah konslet, bisa saja yang ini mah tetap kebakar, yang 2N305 sama 7812-nya dia. Kalau konslet tetap aja, kan dia mah hanya dari sini doang nih, ke sana ngamaninnya. Gitu. Ya walaupun nanti efeknya ke sini, tapi kalau dia lokal di sini yang konslet, relay nggak bisa apa-apa. Padahal kalau dipasangnya di sini, ya relaynya, sini ya, pasangnya di sini, koilnya, gitu tuh, ya, koilnya dipasang di sini, ya, koil relaynya, sini, ya, gitu. Tapi Yahud ya, pasangnya di sini. Sini pasang. Kenop situ. Tapi ingat ya, relaynya kan kebanyakan 12 volt ya. Sedangkan inputnya kan 15 volt. Nih kan, inputnya 15 volt. Dari itunya, dari apa? Dari diodanya, dari trafo 15 volt. Bagaimana ini? Atau kebakar koilnya kalau 15 volt mah ya kegedean gitu ya. Kalau 15 volt mah kegedean, waktu dipijit ke sini masuknya 15 volt gitu ya, 15 volt. Ya gampang, cuma tinggal dikasih R aja di sini. Kasih R aja, R di sini. Berapa R-nya ya dihitung lah. Koil ini berapa memakan arusnya? Tegangannya 15 volt, dia tegangannya 12 volt, berarti harus dibuang 3 volt. 15 dikurangi 12, 3 volt harus dibuang di R. R ini harus bisa membuang dia sebesar 3 volt ya, agar yang di relaynya 12 volt. Tapi arus yang melalui koil ini jangan sampai tekor, jadi dihitung dulu R koil berapa ya. Nah, dari R coil itu akan ketahuan I coil. Jadi I coil itu adalah sekian. Kan kalau R coilnya ketahuan, arus juga kan ketahuan. R sekian, tegangannya sekian, 12 volt dibagi R, maka terciptalah arus. Tercipta arus. Si arus ini ya untuk menciptakan R berapa? Ya gampang kan rumusnya, R adalah V dibagi I gitu ya. V dibagi I, V-nya berapa? 3. Kan untuk membuangnya 3. I-nya berapa? I-nya tadi udah ketahuan di sini berapa gitu ya. Ketahuan lah ohmnya. Itu udah diajarkan kok sama saya di pelajaran hubungan seri paralel resistor ya. Ya, maka akan ketemulah R yang di sini. Jadi dipasang R. Jadi walaupun 12 volt koilnya, inputnya ini 15 volt, karena ada R, yang 3 volt ini dibuang. Nah, ini kan sama saja ibaratnya pembagi tegangan. Jadi R coil dengan R ini kan sebagai pembagi tegangan, 12 volt dipakai ini, 3 volt ini kan sebagai pembagi tegangan. Ya, rumusnya, ada rumusnya. Lihat video sebelumnya untuk menentukan R ini. Ya, cara ngitungnya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Oh ya, di sini apa keuntungannya di sini kalau koilnya dipasang di sini, keuntungannya apa gitu? Kalau keuntungannya di sini, keuntungannya kan melindungi apa? Melindungi si ini kan, melindungi si apa? Ini apa sih namanya? IC, melindungi IC kan ya, melindungi ini apa transistor gitu ya. Jadi itu sih kombinasi aja mau di mana juga boleh ya. Mau di depan sini istilahnya ingin melindungi ini boleh, ini ya hubungannya ya. Ini. Jadi kejadiannya kalau kontak tuh begini nih.
arus melalui sini ke sini, sebagian ke sini, ke coil sini, kemudian sebagian disuplaikan ke sini. Ini 15 volt. Ya, kalau dipasang di sini. Jadi arus melalui ini ke sini, ketika dipijit gitu kan terjadi magnet, gaya magnet, kemudian sini. Nah, ini melindungi semuanya. Tapi kalau mau di sini hanya melindungi ini doang juga bisa aja. Ini mah kombinasi aja mau di mana. Yang jelas jangan di sini, ya. Jangan di sini, jadi sini atau di ini. Di sini semua terlindungi. Kalau di sini koilnya hanya beban saja yang ini. Efeknya sama ini efeknya ya ke ini. Begitu konslet dia over current, dia putus langsung ini. Dari tadi mau panas dia tiba-tiba putus, ya jadi dingin lagi. Ya, kalau di sini ya benar-benar semuanya. Demikian mengenai relay sebagai protektor anti short atau konslet pada output power supply. Jangan lupa pijitkan knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan berdonasi ya atau bersedekah dalam bentuk mengisi nomor HP saya ya, isi pulsa, nomor HP Excel saya, atau membelikan token listrik untuk kegiatan kursus kita ini. Ada pada deskripsi ya, nomor HP sayanya ada pada deskripsi, nomor untuk beli tokennya juga ada pada deskripsi. Sekian, terima kasih.